Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Sylvia Sapitri. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Bisriyadi, ME, terkait dengan tugas manajemen keuangan syariah dengan judul pembiayaan berbasis bagi hasil. Baik, pada pembahasan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama apa itu apa itu musyarakah, yang kedua apa itu mudharabah, dan apa perbedaan di antara keduanya. Baiklah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas terkait dengan musyarakah. Musyarakah secara bahasa berarti syirkah, yaitu pencampuran atau perkongsian. Nah, sedangkan menurut istilah, musyarakah ini adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih terkait dengan pengelolaan suatu usaha untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Nah, terkait dengan keuntungan yang didapatkan nantinya akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu tentang modal, masing-masing pihak akan menyertai modal dan akan dikelola oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan akan menanggung kerugian secara bersama. Musyarakah ini dilandasi dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Pada Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan Quran Surah Sad ayat 24. Lalu dalam hadis itu adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud terkait dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam musyarakah. Dan yang terakhir itu pada ijma yang telah disepakati para ulama yang menetapkan bahwa akad musyarakah ini diperbolehkan dalam Islam. Contoh kegiatan musyarakah dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya seperti Andi mempunyai modal 60 juta. Lalu Rizky mempunyai modal juga 60 juta. Mereka menggabungkan modal mereka itu untuk membangun suatu usaha rumah makan yang akan dikelola langsung oleh mereka berdua. Nah, keuntungan dari rumah makan tersebut akan dibagi dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati dari awal. Misalnya bisa saja 50-50 atau 70-30. Lalu yang kedua itu ada mudharabah. Nah, mudharabah ini berasal dari kata darobah, yaitu menandakan dengan kerjasama yang dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan satu pihak lagi berperan sebagai pengelola modal atau mudharib. Nah, pada mudharabah ini pihak yang melakukan kerjasama itu bisa 2 orang atau lebih. Nah, salah satunya diantaranya yaitu yang pertama adalah pemilik modal atau orang yang memberikan modal kepada mudharib atau pengelola modal. Nah, mudharib ini adalah orang yang akan mengelola modal yang telah diberikan oleh pihak sahibul mal untuk dikelola atau untuk menjalankan suatu usaha nanti yang akan mendapatkan keuntungan dan dibagi juga menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Nah, kalau dalam mudharabah ini pembagian keuntungannya juga bisa jadi 40-60 atau 30-70 ataupun 50-50 antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib pengelola modal tersebut. Jadi, singkatnya mudharabah ini adalah perjanjian bisnis di mana pemilik modal itu akan memberikan dana kepada pengelola modal untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha. Lalu keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sementara kerugiannya nanti akan ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal ini, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian dari pengelola modal ini atau mudharib. Nah, pada mudharabah ini
juga terdapat landasan hukum, yaitu yang pertama dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280, lalu dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 dan Quran surah An-Nisa ayat 20. Nah, dalam hadis itu ada hadis riwayat Ibnu Majah dan ada juga pada ijma yang telah disepakati ulama terkait dengan akad mudharabah yang sah dan diperbolehkan asal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti Bu Aminah dan Bu Siti ini ingin menjalankan bisnis atau ingin membuka bisnis catering gitu. Nah, di sini Bu Aminah ini sebagai pemilik modal, dia akan memberikan dana kepada Bu Siti sebagai pengelola modal ini yang nantinya akan dikelola untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, pada usaha ini nanti akan langsung dikelola oleh Bu Siti sebagai pengelola modal, lalu keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Bu Mina dan Bu Siti ini. Lalu terkait dengan kerugian yang akan didapatkan nantinya itu akan ditanggung oleh Bu Aminah selaku pemilik modal. Tapi Bu Siti juga akan menanggung kerugian berupa waktu ataupun tenaga karena kerugian usaha yang dijalankan tadinya. Jadi, secara singkatnya, mudharabah ini adalah akad kerjasama di mana salah satu pihak ini berperan sebagai pemilik modal ataupun sabibul mal dan satu pihak lagi adalah pengelola modal atau mudharib, yang dimana nanti keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian yang didapatkan nantinya akan ditanggung oleh pemilik modal. Lalu yang ketiga itu terkait dengan perbedaan antara mudharabah dan musyarakah. Perbedaan di antara keduanya ini terkait dengan pemberian modalnya. Nah, pada musyarakah ini kedua belah pihak atau seluruh pihak yang menjalinkan kerjasama atau yang melakukan kerjasama itu akan mengeluarkan modal pada awal usaha. Nah, sedangkan pada mudharabah hanya ada satu pihak atau beberapa pihak yang menjadi pemilik modal, lalu nanti pihak yang lainnya akan berperan sebagai pengelola modal. Nah, juga terkait dengan kerugian yang ditanggung. Nah, pada musyarakah ini kerugiannya akan ditanggung bersama. Jadi semua pelaku ataupun semua pemilik modal ini nantinya akan menanggung kerugian yang diakibatkan dari usaha tersebut. Sedangkan pada mudharabah ini kerugian itu hanya ditanggung oleh pihak pemilik modal, sedangkan pengelola itu tidak menanggung kerugian, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola modal. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit memberikan pemahaman ataupun bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya Sylvia Sapitri pamit undur diri. Saya ucapkan kata maaf apabila terjadi kesalahan pada saat penyampaian ataupun kata yang keluar dari mulut saya selama video ini berlangsung. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.